Oke. Satihotu Namo Buddhaya, selamat malam Romo Ramani dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena telah bergabung di kelas Abhidhamma Bab 3 part 26 pada malam hari ini, yaitu hari Kamis 21 April 2022, bertepatan dengan Hari Kartini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Romo Effendi untuk langsung membacakan parita. Kepada Romo Effendi, saya persilakan. Baik, selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu sama yang berbahagia. Mari kita mulai malam hari ini dengan membacakan nama Kalapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Saya persilakan pada Romo Ruby. Ya, terima kasih kepada Romo Effendi yang telah membuka acara Abhidhamma kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap panjali untuk memberikan penghormatan dan kagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Watu sanggai watuni nama caku sota ganha jiwa kaya hadaya watu ceti cabi dani bawanti tani kamaloke sabani pi labanti rupaloke panyaganda di tiang nati arupaloke panyasabani na sampi janti tata pancawinyana datuyo yatakama ekanta panca pasadawan tuni nisayewa pawantanti panca duara wajana sampaticana sankata panyamanodhatu ca hadayang nisitayewa pawatanti. Di dalam istisar kelandasan terdapat 6 kelandasan yang dinamakan sebagai landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh, dan landasan hati. Semua itu bisa didapatkan di alam lingkup indriawi. Akan tetapi 3 landasan yang dimulai dengan hidung tidak ada di elemen materi halus. Selanjutnya, semua landasan tidak ditemukan di dalam non-materi. Sehubungan dengan hal tersebut, elemen 5 kesadaran indriawi muncul hanya dengan bersandar pada 5 materi pengindra sebagai landasannya masing-masing. Sedangkan elemen batin yang juga dikenal sebagai mengarahkan ke pintu panca indria dan yang menerima munculnya hanya bersandar pada landasan hati. Ya, itulah teman-teman sekalian kitab Abhidhamma Sanggaha sairnya. Saya harus membacakan sair sesuai dengan pesan yang Mulia Asin Keminda kepada saya. Kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita harus membacakan gatanya sairnya daripada sair Abhidhamma Sanggaha. Nah, teman-teman, hari ini kita adalah hari terakhir pelajaran Abhidhamma Sanggaha bab 3. Mungkin saya minta waktu sedikit lebih banyak supaya semuanya clear ya teman-teman sekalian. Dan terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma Namo Buddhaya. Izinkan saya menggunakan whiteboard teman-teman sekalian. Tidak terasa ya, ini pertemuan ke-26. Di pertemuan ke-26 ini adalah pertemuan terakhir kita di bab 3. Bab 3 itu
adalah membahas tentang serba-serbi, ya, serba-serbi dari cita dan cetasika. Ya, kita sudah membahas, ada beberapa poin yang kita bahas dari awal kita pertemuan beberapa bulan yang lalu, dari kita bahas dari sisi etu akar, ya, dari sisi wedana perasaan, dari sisi kica fungsi, ya. Lalu kita bicara dari sisi duara pintu. Terakhir kita baca dari sisi aramana objek. Aramana objek. Dan hari ini kita membahas dari sisi yang terakhir, yaitu landasan atau watu. Watu atau landasan. Yang kebetulan syairnya sudah saya sampaikan sama teman-teman tadi barusan, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita punya materi juga sebenarnya. Di buku kita punya materi, tapi teman-teman harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan landasan gitu ya, atau watu. Kalau saya baca di bukunya Sin Keminda, landasan adalah, gitu ya kalimatnya, landasan adalah tempat, kalimatnya, tempat kesadaran dan faktor-faktor mental, cetasika berarti ya, faktor-faktor mental tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Nah, kalimatnya begitu. Dengan memberikan sandaran kepadanya. Tinggal di dalamnya dengan memberikan sandaran kepadanya. Sandaran kepadanya. Nah, seperti gitu ya. Itu kalimatnya. Jadi yang disebut watu landasan itu adalah tempat kesadaran dan faktor-faktor mental tinggal di dalamnya dan memberikan sandaran kepadanya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, apa yang dimaksud dengan watu ini ya? Pemahaman watu jadi apa teman-teman sekalian? Kalau itu landasan adalah, kalau kita bicara watu atau landasan gitu ya, watu T-nya 1 atau 2 ya, ini watu kita ini ya. T-nya 2 ya, betul ya. Watu ya, landasan atau watu itu adalah materi yang mendukung, kalimatnya adalah materi yang mendukung gitu ya. Adalah materi yang mendukung atau memberikan kesadaran atau memberikan sandaran gitu ya. Memberikan sandaran, kalimatnya gitu, memberikan sandaran kepada cita dan cetasika, kalimatnya gitu ya, cita dan cetasika supaya bisa muncul. Supaya bisa muncul. Jadi kalau pintu kan titik di mana kesadaran berjumpa dengan objek. Itu kalau kita bicara pintu dua arah kan kemarin. Nah, tapi kalau watu, materi yang mendukung atau memberikan sandaran supaya cita dan cetasika bisa muncul. Nah, materi yang disebut materi ini apa? Nanti tentu ada kalimat hadaya watu di situ ya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat begini, teman-teman sekalian ya, Abhidhamma kan mengenal ada 6 jenis landasan kan, kita pernah belajar, hampir sama kan dengan pintu kan ada 6 pintu kan, ada 6 pintu, itu sama dengan 6 landasan. 6 landasan. Apa saja itu 6 landasan itu?
kita pernah belajar, teman-teman ada caku pertama kan, ada mata, caku. Yang kedua ada sota, telinga. Yang ketiga ada ganda, hidung ya. Gana, hidung. Ada jiwa, lidah. Ada kaya, tubuh. Dan terakhir ada mano, ya batin, gitu ya teman-teman sekalian. Abhidhamma mengajarkan itu, sama nih. Kalau di sini jadi caku duara, di sini jadi caku watu, gitu ya. Bedanya cuma begitu saja. Nah, teman-teman sekalian, semua landasan mata, saya pakai warna kuning sebagai perhatian. Semua landasan mata, semua landasan telinga, semua landasan hidung, semua landasan lidah, semua landasan tubuh dan batin ini, gitu ya teman-teman sekalian, adalah fenomena materi. Adalah fenomena meter, materi. Padahal atau materi itu bahasa palingnya rupa ya. Rupa. Nah, kalau kita bicara materi rupa, berarti dia bukan fenomena mental nih. Ya, dia bukan fenomena mental, dia mental rupa, dan rupa itu akan kita pelajari di bab 6, teman-teman sekalian ya, di bab 6. Pahami sampai situ ya, saya ngebut nih karena kita pasti panjang ya. Nanti kalau teman-teman membutuhkan kalimat ini bisa dilihat, diputar saja apa sih kalimatnya, YouTube-nya ya. Nah, sekarang kita lihat nih bahwa semua landasan tadi yang 6 ya, semua landasan tadi ya, baik itu caku, sota, gandha, jiwa gitu ya, semua landasan tersebut, kalimatnya gitu ya, semua landasan tersebut didapat di 11 alam. Didapatnya di mana? Didapat di yang namanya kama buacara atau kama bumi ya. Kita hanya bicaranya adalah kama bumi. Kama bumi 11 ya. Di kita kesadaran menjadi kama wacara cita 54 gitu ya. Kama wacara cita 54. Nah, kalau kita lihat seperti itu, jadi berarti kenapa bisa ada seperti itu? Karena ini cakupannya hanya kalau yang mereka semua punya 6 landasan itu, cakupannya di mana? Cakupannya mereka yang tinggal di lingkungan indriawi, di lingkup indriawi, gitu kan? Di lingkup indriawi, karena dia makhluk-makhluk yang punya lengkap terhadap apa? Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh gitu ya. Atau yang utuh gitu loh ya kalimatnya. Manusia yang punya landasan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh yang lengkap, yang utuh, dikenal sebagai, dalam bahasa Pali namanya adalah, yang utuh ini dikenal sebagai paripurna atau paripundria. Paripundria. Ya, paripundria adalah pundria adalah ketika seseorang atau makhluk memiliki 6 landasan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh serta batin secara lengkap gitu ya. Nah, tetapi nanti teman-teman akan belajar bahwa kan ada bumi 31 kan ya. Ada bumi 31. Nah, bumi 31 itu kan dibagi menjadi 3 keluarga kan. Ada keluarga kama bumi 11 gitu kan. Yaitu kama bumi 11, ada rupa bumi 16 gitu kan. Masih ingat ya kita belajar ya. Lalu ada arupa bumi 4. Kan totalnya kan kalau kita jumlahkan jadi 31 nih ya. Kita tahu nih yang punya panca ini, yang punya mata lengkap, berarti yang hanya ini nggak punya nih ya, ini nggak punya karena nggak punya rupa dia. Gitu ya. Untuk alam-alam Brahma seperti ini, tadi kalimatnya ya, alam Brahma seperti ini, mereka dari landasan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, mereka nggak punya, mereka hanya punya mata dan telinga saja. Jadi landasan hidung,
landasan. Jadi landasan hidung, landasan lidah dan tubuh nggak ada. Bukan tidak ada kalimatnya ya. Waktunya nggak berfungsi gitu. Kan mereka kan bukan makhluk yang tanpa akar kan, mereka makhluk yang 3 akar. Kita bahas itu ya. Kita bahas itu teman-teman. Nanti kita akan bercerita bahwa kalau teman-teman paham di alam kama bumi 11 ini itu 6 indria lengkap utuh. Tapi di alam Brahma, di alam Brahma nih ya, di alam kalimatnya di alam Brahma gitu ya. Brahma ini ada materi halus gitu ya. Materi halus, maka yang ada hanya apa? Caku dan sota saja, telinga. Yang tentu semua ada yang namanya batin, ada ya, mano ya. Tapi untuk 3 yang lain atau 2 yang lain ya. 3 yang lain ya. Ini 1, 2, 3 ada ganha, ada jihwa, ada kaya. Ini kebetulan waktunya tidak bermain. Karena waktunya tidak bermain, maka tidak memiliki fungsi dia seperti itu ya. Nanti kita akan bahas teman-teman seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman memahami ya, mereka yang tinggal di alam Brahma ini ya teman-teman sekalian ya, walaupun mereka punya caku mata dewa, diba caku, diba sota gitu ya, karena mereka alam Brahma itu adalah pencapaian jana. Kita kan sudah mencapai jana kan, yang lahir di sana kan, mereka biasanya tidak tertarik dengan apa? Tidak tertarik dengan apa ya? Keinginan untuk melihat, ketika tidak tertarik untuk tidak tertarik, keinginan tidak tertarik atau tidak tertarik untuk gitu kalimatnya ya, tidak tertarik untuk mendengar atau melihat Buddha, mendengar ajaran Buddha atau melihat Buddha. Padahal mereka punya dibacotu, dibasoka. Kenapa begitu? Karena mereka yang tinggal dalam materi halus belum tentu juga mereka adalah murid-murid Sang Buddha, gitu kan? Dia bisa saja datang dari latar belakang misalnya agama atau kepercayaan lain, sehingga dia tidak punya keinginan tertarik untuk, karena bisa untuk mencapai jana di alam Brahma kan nggak mesti beragama Buddha kan, gitu ya teman-teman, nggak mesti beragama Buddha, gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau kita berbicara nanti di alam ini ya teman-teman ya, di alam yang ini ya, arupa bumi misalnya ya, di alam arupa, kalau alam non materi ini tidak ditemukan landasan, waktu tidak ada nih, tidak ditemukan gitu ya, di sini tidak ditemukan waktu atau landasan, nggak ada nih di alam ini ya, yaitu alam apa? Alam akasanan cayatana, winyanan cayatana, akincanan cayatana, dan dewasanya nasanya yatana. Karena mereka tidak punya landasan, gitu ya. Kenapa kok tidak bisa memiliki materi landasan? Karena waktu dia hidup, dia punya kekuatan meditasi. Kekuatan meditasi adalah tanpa nafsu dari materi. Tanpa nafsu dari materi, sehingga mereka pada saat mereka lahir di alam arupa tanpa nafsu dari materi, dalam bahasa Pali namanya adalah rupa wiraga bawa bala gitu ya. Rupa wiraga
bawana bala, kekuatan dari meditasi, bala kekuatan bawana meditasi, rupa wiraga. Jadi menganggap bahwa materi itu adalah nafsu. Karena materi itu nafsu, maka dia tanpa nafsu, sehingga dia tidak punya materi. Karena tidak punya materi, maka dia tidak punya watu adalah landasan. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan ada istilah 5 elemen tadi ya. Ada elemen apa? Tadi ada elemen apa sih teman-teman? Kalau kita tadi kan ada caku, sota, ganha, jiwa, jiwa, kaya, dan itu 5 elemen itu pasti punya panca indera. Kalau di sini karena mereka tinggal lahir di alam rupa bumi, maka dia tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran yang muncul di alam-alam seperti itu, ya. Nah, sekarang kita fokus nih, teman-teman. Apa itu watu? Ya. Watu atau landasan adalah tadi kan sudah kita bicarakan ya, tempat gitu ya, tempat atau apa tadi teman-teman? Masih ingat ya, tempat cita dan cetasika bersandar di situ. Ya. Tempat cita dan cetasika bersandar. Jadi kalau gitu sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian, saya pakai merah. Saya pakai ini ya, pakai kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Saya pakai biru deh. Kesadaran mata ini saya mau tanya, bersandarnya di mana? Bersandar di mana nih? Kesadaran mata, kesadaran hidung, kesadaran lidah, hidung, telinga ya, telinga dulu. Telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kita bicara kesadaran itu berarti cita ya. Cita kesadaran itu kalau kita bicara kesadaran, berarti kesadaran itu cita. Dan kalau kita bicara kesadaran itu cita, berarti ada cetasika yang menyertainya. Kan tang sampai yuta kananca damana gitu ya kalimatnya. Kesadaran mata bersandarnya di landasan mata. Tuh, kita bicara landasan berarti materi nih. Ini adalah materi, rupa. Tapi kalau ini kesadaran apa? Cita dan cetasika. Gitu ya, atau dikenal sebagai batin. Gitu ya teman-teman ya. Landasan mata. Sekarang saya mau tanya. Kesadaran telinga di landasan telinga. Tuh. Di landasan hidung. Di landasan lidah. Di landasan tubuh. Terus ada landasan ya teman-teman. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman sekalian, kalau di batin muncul nih ya tiga elemen batin yang disebut mano, datu, kan ada dua ya, dua sampaticana, dua santirana ya, ada dua santirana. Betul, 2 sampaticana ya. Sampaticana dan 1 adalah yang pancadwara wajana. Ini ketiga nih, elemen batu nih. Sekarang saya tanya, 3 elemen ini mengarahkan ke pintu panca indera kan? Ini kan fungsinya mengarahkan ke pintu panca indera kan gitu ya teman-teman sekalian. Dia bisa muncul dan bersandar di mana ini? Ini dia ketika ini manodatu, ketika dia bersandar di mana? Bersandarnya di hadaya watu atau dikenal dengan landasan jantung atau sanubari. Apa sanubari? Hati. Sebenarnya bukan hati ya dia, kita bilang landasan jantung ya, landasan jantung.
atau orang mengenal sebagai hati. Makanya kita tahu nih teman-teman sekalian, orang tua kita dulu benar-benar luar biasa ya. Kalau kita misalnya kesadaran itu ada di mana, gitu kan? Selama ini kan orang berpikir bahwa kesadaran itu adanya di pikiran, di otak. Padahal enggak, kesadaran itu batin, pintu batin itu, manodatu itu adanya di mana? Di hadaya watu, landasan jantung atau landasan hati. Maka orang tua kita dulu sangat benar ya. Kalau orang itu baik, bukan baik otak, tapi baik hati. Ya. Kalau dia itu penyayang, apa jadinya? Ya. Ya, kalau dia misalnya karena kalau dia dia penuh dengan cinta kasih, welas asih, dia dikenal sebagai orang yang baik hati, bukan baik pikiran atau baik otak gitu teman-teman sekalian. Jadi memang jelas sekali di situ kita tahu bahwa kalau teman-teman nanti memahami bahwa ternyata nanti akan ada kontroversi memang terkait dengan hadaya watu ya. Karena hadaya watu itu tidak tertulis di kitab suci Abhidhamma. Hadaya watu hanya tertulis di kitab komentar Abhidhamma gitu ya. Tapi nanti kita berbicara kontroversi hadaya watu pada saat kita memasuki bab 6 saja. Karena saya katakan kenapa saya ingin mempercepat, karena kan ini adalah pertemuan terakhir. Saya minta waktunya cukup panjang nih ya, supaya teman-teman bisa seperti itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Semua aktivitas kita berpikir kita, nih saya mau tanya sama teman-teman sekalian, itu ada di mana? Ya, ada di mana teman-teman sekalian? Atau kalau saya mengatakan beginilah, ada 7 cetasika yang selalu muncul pada saat munculnya di Pancadwara misalnya. Dia ada di mana? Ya, dia menempel terus-menerus di hadaya watu, karena kan bersandarnya di hadaya watu, teman-teman sekalian. Ya, bersandarnya di hadaya watu. Paham nggak sampai situ teman-teman sekalian? Dipahami ya? Nanti teman-teman akan ketemu nih ya. Ketika landasan mata ini sebagai tempat munculnya kesadaran mata, betul, tentu dia akan muncul cetasika yang 7 itu ya. Cetasika yang 7 itu adalah teman-teman akan tahu, yaitu ya Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, dan Manasikara. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa paham sampai situ. Nah, sebelum saya pindah topik gitu ya, tetap terhadap elemen batin dan sebagainya, ada yang mau tanya? Devi atau Romo Effendi dan teman-teman, silakan. Oke, apakah ada pertanyaan dari Romo Ramani sekalian? Ya. Oke, Romo Effendi ada pertanyaan? Itu apa tuh Romo? Itu pasada itu apa? Sama dengan watu ya? Iya, pasada itu hampir sama dengan watu, ya, dia landasan juga. Ya, pasada sama watu sama, istilahnya saja yang berbeda. Romo. Ya. Ya, baik. Karena begini Romo, misalnya karena di Abhidhamma ada namanya watu 12. Nanti kalau Romo belajar di bab 7 Abhidhamma Tasanggaha, ada watu 12, ada watu 18, gitu maksudnya. Watu itu elemen, Romo. Elemen, dan gini loh, kalau kalimatnya begini lah. Saya mau coba jawab begini, Romo. Gitu ya, saya mau coba jawab gitu. Misalnya Romo, cakuwatu, apa itu cakuwatu? Landasan cakuwatu. mata. Cakuwatu kan tempat, watu itu apa tadi? Tempat bersandarnya ya, tempat bersandarnya cita dan cetasika. Iya. Tapi dia tempat bersandarnya. Tapi tempat bersandarnya ini Romo Effendi ya. Iya. Itu kalau kita bicara cakupasada, di mana? Di landasan mata. Ya. Di landasan mata. Nah, di landasan mata yang mana?
di pupil mata yang hitam putih ini. Cakupasadanya adalah pupil mata yang hitam bening ini. Cakuwatunya adalah tempat di mana cita dan cetasika bersandar gitu. Lebih ke penekanan begitu sih Romo. Paham nggak Romo? Ya, jadi saku pasada itu seperti fisiknya ya Romo. Ya, karena semua fisik juga sebenarnya Romo. Tapi lebih penekanan beginilah. Kalau cakus pasada kan landasannya nih Romo nih. Landasan pupil mata yang benar hitam putih ini. Tapi di caku pasada ini terdapat juga di caku watu. Apa caku watu? Tempat bersandarnya cita dan cetasika muncul, yaitu caku pasada, caku winyana. Ya kalimatnya sih kalimatnya percis banget sih ya Romo ya, percis. Cuman kalimat mungkin istilahnya pasada sama watu ini hanya beda kalimat seperti cita, mano gitu Romo. Sama winyana, kan begitu Romo. Ya kita bicara misalnya cita. Iya. Mano sama winyana. Ini kan pemahaman yang sama persis ini Romo. Ya kan? Karena Buddha itu kan menjelaskan pembabaran Dhamma itu di hadapan 16 negara kerajaan dengan ribuan suku. Dan masing-masing suku kan punya pemahaman yang berbeda terhadap pemahaman. Begitu ya Romo ya. Tapi kita tahu ya kalau kita belajar Abhidhamma Romo, caku pasada adalah pupil landasan mata yang ada di pupil mata yang hitam putih ini. Ya. Di sini juga muncul caku watu. Apa itu watu? Watu adalah tempat bersandarnya cita dan cetasika itu muncul. Gitu. Tapi kalau kita pemahaman umum ya sama, ya caku watu sama caku pasada sama. Tapi kalau kita definisikan ya seperti itu ya Romo. Baik Romo. Ya. Kasih Romo. Baik Romo. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Nanti kita biar bisa selesai nanti kita sebentar ya, saya pakai ini. Saya bersihin dulu. Nah, Romo dan Ramani teman-teman sekalian, nanti ada syair di Abhidhamma Sanggaha, awe sesa panya mano winyana datu sankata cak santirana mahawipaka patigaha daya pata maga sarana rupa wacara wasena hadayang nisayewa pawan tanti. Kalimatnya begitu dalam bahasa Pali, artinya akan tetapi dari semua yang tersisa gitu kalimatnya yang disebut sebagai elemen kesadaran batin, yaitu yang menginvestigasi resultan besar, dua antipat. Jadi kita bicaranya begini Romo. Tadi kan kita bicara begini ya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan ada elemen kan kita bicara watu atau landasan sama ya. Landasan ya. Kalau kita bicara landasan dari Romo kan ada terbagi ada 6 kan, 1 2 3 4 5. Nah, ada apa tadi? Ada manodatu, ada kaya datu, watu ya, kaya watu, caku watu, sota watu gitu ya. Lalu ada ganda watu dan ada terakhir adalah jiwa watu. Nah, di buku Abhidhamma Sanggaha, manodatu kan ada 3 elemen nih. Ini kan dikenal sebagai Pancadwara kan? Pancadwara kan? Pancadwara wajana kan? Pancadwara Pancadwara bukan, kalimatnya apa sih?
Dwi Pancawinyana, itu terkenal gitu ya. Dia terkenal sebagai, ini dikenal sebagai Dwi Pancawinyana. Ada 10 kan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang hidung, sepasang lidah, sepasang tubuh. Ini kan 3 elemen nih. 3 elemen ini adalah 2 Sampaticana, 1 Pancadwara Wajana. Saya tanya sama teman-teman, 10 tambah 3, totalnya berapa? 13. Cita ada berapa? 89. 89 potong 13 berapa? 76. Gitu kan teman-teman ya? Ini gini ya teman-teman nih. Cita kan semua totalnya 89 sampai sini nih. Yang ini nggak dihitung ya, kita sedang bicaranya maga 8. Ya, maga Lokutara Cita 8, bukan Lokutara Cita 40. Karena 89. Ini kan 2 sampai nih, yang ini kan sepasang mata, sepasang telinga, sepasang hidung, sepasang lidah, sepasang tubuh kan. Ini dikenal sebagai Dwi Pancawinyana. Kalau Dwi Pancawinyana tidak ada, maka Sampaticana juga tidak ada. Pancadwara Wajana tidak ada. Berarti kalau gitu, kalimat yang tadi yang disebut AWC, Panya, Mano Winyana Datu Sankata, itu kalimatnya. Berarti ini teman-teman, dari 89, gitu ya, dari 89 teman-teman sekalian, 89 ini potong 13. 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sisanya berapa? Sisanya berapa teman-teman? 89 potong 13. 76. 76 ya. Iya. 76 ini dikenal sebagai kalimatnya apa tadi? Apa mano? Ini kan ada mano datu. Ada kalimat mano winyana. Mano winyana datu. Itu bedanya. Ini kalau ini nggak ada winyananya, ini ada winyananya. Kalau ini cuma 3 cita, ini ada 76. Tapi ingat, walaupun 76, gitu ya teman-teman sekalian, dia hanya muncul di landasan hati. Karena dia muncul di landasan hati, pertanyaan saya sama nih. Mano datu sama mano winyana datu muncul di landasan hati. Hadaya watu kan? Yang punya hadaya watu berarti yang mereka yang punya rupa. Makhluk yang punya rupa. Sekarang di 31 alam kehidupan ada nggak makhluk yang tidak punya rupa? Ada berapa yang tidak punya rupa? 4 yang tidak punya rupa nih teman-teman nih. Ya. Ada 4 yang tidak punya rupa. Saya riset. Seksis ya. Sekarang saya kembali ke bab 3, bab 6 ya, bab 5. Mudah-mudahan bab 5 benar ya. Coba kita lihat. Bab 1, bab 3, sebentar ya, 31 alam kehidupan. Saya lupa. Ini. Oh, ini dia betul ya. Nah, lihat teman-teman. Dari 31 alam kehidupan yang tidak punya rupa ini, arupa bumi. Arupa bumi 4 nggak punya nih. Ya. Akasanan Cayatana, Winyanan Cayatana, Akinan Cayatana, dan Newasanya Nasanya Tanah. Karena mereka tidak punya rupa, nggak punya rupa, maka hadaya watu tidak mungkin muncul di situ. Karena hadaya watu tidak mungkin muncul di situ, maka kalau gitu teman-teman, pertanyaan saya adalah, berarti ini harus dipotong berapa dari 76? Potong 4. Karena yang nggak punya rupa 4. Jadi Mano Winyana Datu ada 72 cita. Itu kalimatnya teman-teman ya. 72 cita.
Karena dia mano winyana datu, semuanya kan totalnya kan sebenarnya 76. Ya, tapi karena tidak punya rupa, ada 4 yang tidak punya rupa, maka siapa yang tidak punya rupa dari akasanan cayatana, winyanan cayatana, kincanan cayatana, dan newasanya nasanya yata. Nah, karena dia tidak punya rupa, maka tinggal potong 4 dari totalnya 72. Misalnya kalimatnya begitu. Ya, hadayang nisayewa panawati, itu kalimatnya di apa namanya di. Jadi teman-teman jadi ketemu ya. Apa sekarang saya mau tanya? Kalau gitu saya mau tanya sama teman-teman. Ini saya. Jadi sekarang tahu nggak apa bedanya mano datu dengan mano winyana datu? Ayo coba. Apa bedanya jadi teman-teman? Kalau gitu. Hah? Gimana teman-teman sekarang? Mano Datu 3 cita, Romo. Mano Winyana Datu ada 72 cita. Ya. Kalimatnya Romo itu citanya kan udah ketemu kalau citanya ya. Ya. Iya. Kalau L ini apa namanya istilahnya? Elemen kesadaran, ada winyana kan? Kesadaran batin. Gitu kan? Oh. Apa itu? Yang terkait erat dengan batin. Karena ada kesadarannya di sini. Gitu, ya. Karena elemen kesadaran batin ini, gitu ya teman-teman ya, terbentuk dari batin itu sendiri. Terbentuk dari batin itu sendiri. Gitu loh. Ya. Terbentuk dari batin itu sendiri sebagai kondisi tanpa antara. Kalau tanpa antara apa bahasa palingnya? Apa? Yang kondisi bab 8 kita bicara. Tanpa jeda. Apa? Teman-teman. Ayo, masih ingat nggak tanpa jeda? Kondisi tanpa apa? Kondisi tanpa jeda apa? Tanpa antara lah. Apa? Lupa ya? Ada 24 patana. Yang antara itu apa? Yang tanpa antara itu apa bahasa palingnya? Pacaya apa? Ah, PR tuh ya, PR ya. Yang tanpa jeda ya. Tanpa antara. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara kesadaran batin ini tanpa antara. Tapi kalau manodatu ini bukan, manodatu kan adalah elemen batin, dia hanya muncul di hadaya watu saja. Dia tanpa antara. Kalau ini harus tanpa antara, ya begitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan perdalam ini di bab 6, tapi saya hanya apa ya namanya apa sih memberikan clue aja sih ya. Sebenarnya ini pelajaran bab 6 nih teman-teman ya. Tapi sekarang saya mau ajak teman-teman begini deh. Kita lihat waktu kita tinggal dikit lagi masalahnya. Saya harus sebut ya. Nanti teman-teman kita lihat nih. Kita lihat citanya ya. Kita lihat citanya. Nah teman-teman sekarang ada 7 elemen kesadaran. 7. Kalau gitu kan ada 7 elemen kesadaran. Tadi kan 6 ya. Kenapa tadi 6? Karena tadi kita bahasnya cuman hanya mano datu. Sekarang ada mano winyana datu gitu kan. Ada 7 elemen kesadaran. Gitu kan. Yang pertama tadi apa? Elemen kesadaran mata. Yang kedua apa? Elemen kesadaran telinga. Yang ketiga, elemen kesadaran hidung. Yang keempat, elemen kesadaran lidah. Yang kelima,
Setuju langsung. Elemen kesadaran tubuh. Nah, yang keenam tadi apa? Elemen batin. Saya pakai tulisan yang berbeda supaya teman-teman tahu. Elemen elemen batin atau dikenal sebagai manodatu. Yang ketujuh, sekarang ada yang ketujuh ternyata. Apa yang ketujuh? Saya ganti pakai warna biru, jadi perhatian. Elemen kesadaran batin. Yang dalam bahasa Pali jadinya mano, winyana, datu. Tuh. Jadi di situ ya, teman-teman ya. Sekarang saya tanya lagi. Saya pakai warna hijau. Elemen kesadaran mata, ya, elemen kesadaran mata. Jadi apa? Caku winyana nih kan, ya, di landasan mata ya. Ini kesadarannya nih. Kita sekarang ini kan elemennya nih. Ini kan watunya nih. Ya ini watunya. Ini apanya? Winyananya. Ini apanya? Ini pasadanya lah kalimatnya gitu ya. Pasadanya atau landasannya ya. Landasannya lah ya. Landasannya. Nah, teman-teman nanti ketemu ya. Kalau kita pakai ini ya. Elemen mata jadinya apa? Caku winyana. Munculnya di landasan mata. Ini ada dua nih. Di landasan mata. Ini siapa? Sota, winyana. Ada dua cita juga. Terus ini apa? Hidung ada apa? Hidung apa? Ganda ya. Ganda. Winyana ada dua juga cita. Lidah, jihwa. Ada dua juga citanya. Tubuh, kaya. Ada dua juga. Manodatu ada berapa? Tiga. Kalau mano winyana datu ada berapa? Tadi. Berapa teman-teman? 72. Iya. Yang ini teman-teman manodatu itu ya. Manodatu itu di landasan dua-dua ini ada di landasan apa? Nah, di Hadayawatu. Munculnya di Hadayawatu. Tuh, dua-dua ini muncul di Hadayawatu. Gitu ya teman-teman ya. Munculnya di Hadayawatu. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekali. Sekarang pertanyaan saya sekarang begini, ya. Di Hadayawatu, di elemen kesadaran batin, selalu bersandar di hati. Mana yang selalu bersandar di hati? Ini kan ada 72 nih. Kan ada 72 ya. Elemen kesadaran batin ini, kan ada 72 nih. 72 cita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dari 72 itu tahu kan tadi apa saja? Tahu kan apa saja tadi kalau gitu? Nih, 72 itu kalau teman-teman nanti tahu dari mana? Masih tahu kan? Akusala cita. Tanpa arupa. Nih, berarti apa? Berarti apa? Akusala cita. 12. Ini 3. Gitu kan? Ya. Ya pokoknya tadilah semuanya ya. Ini 1 dan seterusnya ya, 72 ya. Dipahami ya. Jadi pokoknya dipahami itu ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian untuk melihat yang apa namanya, kalau kita bicara di Acarya Anuruddha,
penulis Abhidhamma Sangga ini ya, beliau menyatakan begini, semua landasan materi non materi ya itu tidak pernah bersandar dimanapun ya. Kenapa tidak bersandar dimanapun? Karena kalimat oleh Acarya Anuruddha begini, resultan non materi muncul tanpa bersandar pada landasan apapun. Hal itu mudah dipahami karena fungsi dan kesadaran resultan non materi, penyambung kelahiran kembali, dan faktor kehidupan dan kematian hanya muncul di alam non materi, tidak di alam lain. Jadi resultan ternyata dari kalimat beliau bahwa yang bisa memunculkan Hadaya Watu itu hanya di landasan yang punya materi. Nggak mungkin yang nggak punya materi gitu ya. Mungkin teman-teman dipahami biar jelas. Kalimatnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih petanya ya. Kita lihat petanya teman-teman. Kalau kita lihat petanya teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu dengan gambar diagram seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat juga ke materi buku kita ya. Materi buku kita nanti ada di buku kita, ada di halaman berapa nih? Di halaman istilah landasan itu di halaman 59. Nanti teman-teman ketemu di buku kita di halaman 59. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat gambarnya begini teman-teman di buku kita ya. Cita dulu, kita bagi cita ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti. Ini di sini ya, di buku kita nih, di buku materi kita ya. Di halaman 59 ya. Nanti teman-teman akan ketemu ya. Kesadaran, kita bicara cita, kesadaran. Cita. Ya. Nah, cita ini kita bagi, ini kan citanya nih. Kan citanya ya. Ini kita bagi menjadi beberapa landasan. Ini apa? Landasan mata, ya. Apa nih namanya? Caku watu ya. Caku watu. Ini adalah landasan telinga, sota watu. Ini landasan hidung, ganha watu. Ini landasan apa? Lidah, jihwa watu. Kaya watu, gitu kan? Terus ini apa? Landasan tubuh ya, kaya watu. Terus landasan ini terkait dengan manodatu nih, ya. Ini mano datu. Ini mano winyana datu. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah tanpa landasan. Tanpa landasan, tanpa watu. Jadi teman-teman paham nggak nih? Tergambar begitu. Ini gambar yang sama ya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Ya, ini cita kesadaran. Ini kesadaran. Ini adalah caku watu, sota watu, ganda watu, jihwa watu, kaya watu, mano datu, mano winyana datu, ini tanpa watu, gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari loba. Loba berapa? Loba ada berapa? Loba 8. 4 merah ya, loba 8. Loba 8 munculnya di mana? Mano datu atau mano winyana datu, teman-teman? Mano winyana datu. Mano winyana datu. Kita clear sini ya. Yeah. Kita pakai hijau. Mano winyana datu. Dosa 2. Muncul di mana?
sama Mano Winyana Datu. Hah? Mano Winyana Datu. Winyana Datu. Tapi gini sebentar ya teman-teman ya. Kalau di kalimatnya begini. Kalimatnya gini, teman saya salah pemahamannya. Gini, saya salah pemahaman ya. Romo maaf sekali lagi pemahaman gini. Ini kita bicaranya landasan tetap Hadaya Watu. Karena kan kita tidak bicara Mano Datu, Winyana Datu. Pasti nanti ketemu teman-teman akan ketemu hal yang sama ya. Kita bicara yang supaya teman-teman gini. Ini Hadaya Watu, gitu ya. Tapi pakai S. Hadaya Watu pakai K. Nah, saya pakai hapus ini. Ada S, ada K. S itu selalu. K itu kadang-kadang. Paham maksudnya, Romo? Ya, Hadaya Watu itu selalu, Hadaya Watu kadang-kadang. Ya, pahami ya, Romo ya, teman-teman ya. Tolong pahami ya, sekali lagi ya, mohon maaf. Ini adalah jumlah citanya. Jadi kalau loba 8, dia munculnya di Hadaya Watu, tapi kadang-kadang. Saya pakai biru. Loba 8, munculnya di Hadaya Watu, ini Hadaya Watu ya. Tapi munculnya kadang-kadang, Kak, kadang-kadang. Ya. Tapi kalau dosa mula, munculnya selalu di Hadaya Watu. Selalu. Selalu di Hadaya Watu. Terus saya tanya sama teman-teman, kalau moha ada berapa? Moha ada 2 ya. Dia muncul di mana? Hadaya Watu juga kan? Selalu atau kadang-kadang? Selalu atau kadang-kadang? Selalu. Dia munculnya di Hadaya Watu, tapi kadang-kadang. Paham sampai situ teman-teman? Ya. Sekarang saya tanya lagi. Kesadaran mata, caku winyana. Saya pakai biru. Caku winyana. Caku winyana. Munculnya di mana? Di mana? Di CK lah. Di Caku Watu kan? Di sini kan teman-teman? Ya. Kalau Sota di mana? Di Sota Winyana. Kalau Ganha Winyana muncul di mana? Di Ganda Winyana. Jihwa Winyana muncul di mana? Di Jiwa Winyana. Kaya Winyana muncul di mana? Di Kaya Winyana. Tuh, pahami sampai situ teman-teman ya. Totalnya ini kan berapa? Ini totalnya 22 kan? Ini totalnya 2, 2, 2, 2, 2. Ini kan totalnya berarti kan 8, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Ya, teman-teman dipahami situ ya dulu ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Kita pakai hijau. Ya. Abis kaya ada Mano Datu ya. Sekarang Mano Datu di sini nih. Mano Datu. Mano Datu muncul di mana teman-teman sekalian? Elemen batin muncul di mana? Mano Datu selalu muncul di Hadaya Watu, selalu. Selalu muncul di Hadaya Watu, selalu. Ya. Dia selalu. Terus saya tanya, ini Mano Datu ada 3. Santirana. Santirana ada 3 juga. Selalu munculnya di mana? Di Hadaya Watu yang selalu. Ya.
Terus kesadaran Santirana kan kesadaran menginvestigasi kan ya? Ya teman-teman ya. Kesadaran menginvestigasi. Terus setelah itu apa? Mengarahkan ke pintu batin, mano datu. Mano duara wajana gitu ya. Ini ada tiga, ini ada terakhir adalah mano duara wajana. Ada satu dia. Tapi dia munculnya di Hadayawatu, tapi tidak selalu. Teman-teman bisa lihat di di buku. Ntar saya kirim ke grup ya. Saya foto, saya kirim ke grup di halaman 59 ya. Apalagi misalnya kesadaran mengarahkan ke pintu batin kan tadi udah. Terus kesadaran tersenyum, asitupada. Asitupada. Selalu di Hadayawatu. 3, 3, 1, 1. Terus yang 8, kesadaran yang baik. Kayak biru sekarang. Maha Kusala. Cita 8. Sekarang Maha Kusala Cita 8 selalu muncul di mana teman-teman sekalian? Maha Kusala Cita 8. Maha Kusala Cita 8 di Hadayawatu kadang munculnya, kadang. Enggak selalu dia. Ya. Tapi kalau kita berbicara Maha Wipaka 8, Maha Wipaka 8, dia munculnya selalu di Hadayawatu. Kita lihat dulu ya. Lalu kalau misalnya Kiriya, Maha Kiriya. Maha Kiriya 8, munculnya di mana? Tidak selalu di Hadayawatu, kadang-kadang saja. Kadang-kadang. Lalu kita lihat lagi. Jana halus. Atau Mahagata. Mahagata apa? Rupa Wacara Cita 15 gitu ya. Di sini adalah Rupa Wacara Cita 15. Saya pakai warna hijau. Rupa itu kan berarti kan 8, 8, 8, Rupa Wacara 15. Rupa Wacara 15 selalu di Hadayawatu. Terus saya tanya lagi, kesadaran jana pertama non materi, apa kalimatnya? Kesadaran jana non materi itu adalah winyana akasanan canayatana. Akasanan canayatana munculnya selalu di mana teman-teman? Akasanan canayatana, kesadaran baik, kesadaran baik jana non materi. Tanpa waktu. Kalau begini Romo. Kita sedang ngomongin ini Romo nih, biar Romo tahu nih ya. Jadi tulisan saya ini biar Romo terpaham ini. Kita sedang bicara ini Romo. Arupa wacara kusala. Kalau arupa wacara kusala berarti yang melakukannya orang lain Romo. Dia pada saat dia mencapai jana, ini berarti masih orang biasa Romo. Alamnya ini Romo. Ini alam arupanya. Kalau orang yang melakukan ini berarti dia bisa manusia biasa nggak Romo? Romo mencapai jana 1 di alam arupa, berarti Romo masih punya rupa nggak? Masih ya. Iya. Kalau yang arupa kusalanya itu adalah di landasan Hadayawatu, tapi kadang-kadang Romo. Tapi kalau yang ini Romo, yang ini nih, ya kesadaran kesadaran wipaka itu berarti tanpa landasan. Ini kan alamnya Romo. Ini tanpa landasan. Yang 4 tanpa landasan. Yang ini Romo, yang ini yang Kiriya kadang muncul di Hadayawatu. Ya paham ya Romo ya, kadang muncul di Hadayawatu. Terus yang Tihetuka.
yang apa namanya yang ini nih, yang maga, yang ini Romo nih, yang ini nih satu dulu ya Romo, kita potong ya. Kesadaran jalan pengarung arus. Yang ini dulu satu dulu nih Romo. Satu ini selalu muncul di Hadaya Watu. Selalu muncul di Hadaya Watu. Yang ini Romo, dia selalu muncul di Hadaya Watu. Tapi yang sisanya Romo, yang 8 kesadaran adi duniawi, kan ini kan bisa dibagi dua, kan dia punya fungsi dua nih Romo. Sebagai kesadaran jalan pengarung arus, tapi juga sebagai maga, apa kalimatnya ini nih Romo, ini harus yang ini nih yang saya pencet ini adalah selalu di Hadaya Watu. Tapi yang ini sisanya yang 7 itu kadang-kadang di Hadaya Watu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang muncul di Hadaya Watu. Jadi kita kaya nih Romo, kita kaya belajar watu sekarang, belajar watu dari sisi kita. Jadi kita sekarang tahu ya, ini sekarang saya tanya lagi kita, jadi kita pakai sekarang jangan pakai tulisan dia, pakai ini aja ya. Loba nih kan ini loba 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Munculnya di mana? Loba 8. Iya. Muncul di mana? Watunya nih. Yang 8 ini. Ada watu, tapi kadang. Di Hadaya Watu kadang-kadang. Tapi kalau dosa 2 ini. Dosa 2. Selalu munculnya di Hadaya Watu. Muha 2. Selalu 2. Kadang muncul di Hadaya Watu. Paham sampai situ? Cakuinyana, sepasang cakuinyana. 1, 2. Muncul di mana? Di Caku Watu. Oke, Sota Winyana. Munculnya di mana? Sota Watu. Sota nih ya. Sota Watu ya. Terus sekarang saya tanya, Ganha. Ganha Watu. Ganda Watu. Ini Jiwa. Jiwa Watu. Kaya Watu. Kaya Watu ya. Terus ini 2 ini tambah 1 ini yang disebut sebagai Manodatu ya. Ya teman-teman saya riset. Karena ini terus ini. 2 ini 1, 2, 3 itu dikenal sebagai Manodatu. Manodatu muncul di mana? Selalu atau kadang? Selalu gitu ya. Terus ini sekarang Manodatu nih. Manodwara Wajana. Manodwara Wajana nih. Manodwara Wajana muncul di mana? Hadaya Watu. Selalu di Hadaya. Selalu di mana? Selalu di Hadaya atau di mana nih? Ini kita belum bicara ini dulu nih. Sorry. Kita bicara ini kan belum kan ini ya. Ini dulu ya. 1, 2, 3. Apa nih yang 3 ini? 1, 2, 3. Yang mengarahkan, memeriksa, menerima apa nih? Ini kan menerima, memeriksa ya, menginvestigasi ya. Iya. Ini kan menginvestigasi. 3 yang investigasi ini selalu muncul di mana? Hadaya Watu. Selalu muncul di Hadaya Watu. Kalau Manodwara? Hadaya Watu kadang. Di Hadaya Watu tapi kadang. Kalau senyuman Hasitu-pada di mana? Selalu di Hadaya Watu. 8 Mahakusala. 8 biru nih. 4 biru. Di mana? Kadang-kadang di Hadaya Watu. Terus Wipaka nih. Selalu di Hadaya Watu. Kiriya nih yang 8. Kadang-kadang di Hadaya Watu. Sekarang ini nih. Rupa Wacara. Selalu. Ya, di mana?
Selalu. Ada waktu selalu. Selalu. Kalau ini? Sama, selalu. Ayo, apa nih? Lupa kan. Ini tadi, yang ini tadi apa? Lupa. Ini tadi apa makanya? Ini apa? Selalu. Ini selalu ya? Iya. Ini selalu, oke. Tadi saya salah nggak? Ini tadi bilangnya 15 Romo. Yang 15 nih Romo, apa 15? Selalu ya? 15 Selalu. ini semua nih. Semuanya 15 semua ya? selalu. Iya. Semua selalu ya Romo ya? Ini Iya. ini selalu ya Romo ya? Iya. Ya selalu ya. Terus kesadaran jana non materi. Kesadaran jana non materi. Kesadaran baiknya nih. Tadi. Selalu. Yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Apa Romo? Apa Romo? Selalu. Kadang nih Romo ya, ingat ya kadang ya. Yang ini, yang 4 ini. Tanpa daya waktu. Yang ini. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang ini. Selalu. Sisanya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kebaca ya, ketemu teman-teman. Sekarang saya jumlah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, dipahami ya. Jadi kalau kita belajar waktu, kita belajar sekarang tahu sekarang. Kalau kemarin kan kita belajar di bab 1 kan kita belajar menghafal 4 merah, kita belajar cetasika yang muncul. Nah, sekarang di bab 3 kita bicara waktu, ini munculnya di mana, ini munculnya di mana, ini munculnya di mana gitu. Dia punya waktu atau tidak gitu loh Romo. Cukup kali ya, nggak perlu saya ulang ya. Iya. Paham ya Romo ya? Oke, sekarang kita lihat halaman berikutnya nih. Kalau saya lihat halaman berikutnya, teman-teman sekalian, sebentar ya. Oh, sama aja sini. Sama aja sih Romo. Ya, tanpa landasan sama Romo. Ya, sama ya. Kita tutup satu lagi nih Romo ya. Ada kalimat bahasa Palinya yang saya bacakan. Di situ ada tulis cawatung nisita kame satarupe catubida. Dwiwatung nisita rupe datawe kak nisita mata. Te catalisa nisaya due catalisa jayare nisaya ca anisaya pakarupa anisita. Kalimatnya begini saya terjemahkan. Di lingkup indriawi 7 bersandar pada 6 landasan. Di materi halus 4 jenis bersandar pada 3 landasan. Di non materi 1 landasan tidak bersandar pada elemen landasan apapun. 43 lahir dengan bersandar, 42 lahir dengan bersandar, dan tanpa bersandar resultan non materi tanpa bersandar. Itu kalimat penutup di dalam Abhidhamma Sanggaha yang terkait dengan waktu. Nah, sekarang kita lihat isinya ya, Romo ya. Sekarang kita lihat isinya. Ini terakhir, jadi kita bisa keburu. Tapi telat-telat dikit nggak apa-apa ya. Saya percepat. Jadi teman-teman kita bicara alam indriawi. Alam indria. Alam indria itu apa saja? Alam indriawi. Ada apa saja? Kama wacara, kama bumi. Kama wacara, kama bumi. Ada 11. 4 alam apa ya? Ada berapa nih? 11 bumi ya. Bumi 11 ya. Apa saja sih bumi 11? Makanya kenapa saya mengatakan sama teman-teman sekalian, kita belajar Abhidhamma harus hafal mati tentang tentang bumi 31. 11 alam itu niraya, tiracana, peta, asura,
Manusa, Catu Maharajika, Tawat Timsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranita Wasawan. Ya, teman-teman mau tidak mau harus hafal. Harus hafal 31 alam kehidupan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dihafalkan lagi. Teman-teman, di bukunya Sinkeminda, di buku penutup di Carya Anuruddha mengatakan bahwa ini penutup ya, penutup daripada Watu di bab 3. Watu ya, ya betul, Watu di bab 3 atau di bab Kinaka ya. Alam indriawi di bumi 11 itu ada bersandar, kalimatnya pakai merah saya. Bersandar, bersandar 7 elemen. Masih tahu 7 elemen itu yang mana? Masih tahu 7 elemen apa ya? Caku, watu. 7 elemen ini harus dihafalin nih, yang tadi saya tulis nih. Caku. Sota watu. Watu, tunggu dulu. Dana watu. Sota. Watu. Terus ganda watu. Terus Jihwa watu. watu. Apa Kaya lagi? watu. Kaya Kaya watu. Mano Terus? datu. Mano datu. Mano winyanya datu. Mano winyana Winyana datu. datu. Paham ya? Ya. Mano winyana Datu. datu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di mana 7 ada 7 elemen? Di bumi Bumi 11 ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang kedua. Ada alam materi halus. Ada berapa tuh alam materi halus? Ada halus 12. Berapa? 7 sama 12. Berapa nih? Bumi berapa ini? 16. Bumi 16. Ya. Iya. Ada bumi 16 nih teman-teman sekalian. Saya tanya, di bumi 16 ini berapa elemen dia adanya? Ada berapa elemen? Dari 7, kan 7 maksimal. Ada berapa elemen? Hanya ada 4 elemen. Ya. Kita lihat elemen apa? Caku, sota. Caku, sota. Caku, sota. Terus? Mano datu. Mano. Ya, terus? Mano winyana. Mano winyana datu. Mano winyana datu, ya. Oh, paham ya? Sekarang kita lihat lagi. Yang ketiga. Alam non-materi. Dikenal sebagai apa? Arupa. Bumi berapa? Arupa. Bumi 4. Ini rupa ya. Rupa bumi 16. Arupa bumi 4. Kira-kira ada berapa elemen? Ada berapa elemen? Kosong. Kosong. Oke, sampai situ dipahami. Ini kita sedang menutup sair Abhidhamma Sanggaha yang dilakukan oleh Acarya Anuruddha ya. Kalimat tadi bahasa Palinya saya sebutin tuh ya, saya nggak ulang. Sekarang yang berikutnya. Saya fokus ke sini sebagai pakai warna hitam. Ya. 43 cita selalu bersandar pada landasan. Ya. Teman-teman tulis, saya pakai bulatan ya, lebih gampang ya. Apa ya teman-teman ya? Iya. 43 itu teman-teman tulis saya pakai bulatan. Teman-teman tulis saya pakai bulatan, nggak apa-apa kan? Iya. Apa ya, biar
saya eksis. Nih, ya. Yang pertama, sepasang kesadaran mata. Ada dua tuh ya. Sepasang kesadaran mata bersandar pada landasan mata. Kalimatnya gitu ya. Sepasang kesadaran mata bersandar pada landasan mata. Yang kedua, sepasang kesadaran telinga bersandar pada landasan telinga. Yang ketiga, sepasang kesadaran hidung bersandar pada landasan hidung. Sepasang kesadaran lidah bersandar kepada landasan lidah. Sepasang kesadaran tubuh bersandar pada landasan tubuh. Dua kesadaran berasosiasi dengan landasan hati. Dua landasan ini, landasan apa namanya? Adayawatu ini, landasan Sampaticana ini bersandar pada landasan hati ya. Landasan adipati itu apa ya? Apa teman landasan adipati itu? Salah saya. Dua landasan adipati itu apa? Kalimatnya. Dua kesadaran antipati. Apa teman-teman? Antipati itu apa, Romo? Iya. Tulisannya antipati nih yang itu ya. Itu totalnya 43, yang 42. Bentar ya Romo ya. Kaya jiwa manodatu. Mano winyana datu santirana asitu pada. 3 elemen landasan hati, 3 elemen investigasi. Dua kesadaran yang berasosiasi dengan landasan. Oh, itu Romo. Kalau antipati itu berarti dosa Romo. Dosa mula antipati Romo nih. Nih Romo ya, sorry ya. Antipati ini Romo nih ya. Ya, dua kesadaran ini Romo. Jadi ini ya, jadi udah ya. Ini ya, abisnya berapa 10 ya Romo ya. 10, ini ya 10 ya, tambah 2 ini Romo. Antipati. Dua antipati ini Romo, dia disebutnya antipati, sebenarnya kesadaran dosa mula. Dua kesadaran yang dua kesadaran dosa mula gitu ya. Dua kesadaran dosa mula bersandar pada landasan adayawatu ya, landasan hati ini ya. Terus Romo adalah ini 1, 2, 3 dikenal sebagai apa Romo? Mano datu. Mano datu bersandar pada landasan hati ya. Setelah itu, setelah mano datu, mano winyana datu. 3 nih, ini dulu. Mano datu udah, terus mano winyana datu nih Romo. Mano winyana datu 1 ini adalah bersandar kepada landasan hati juga. Yang ini 3 bersandar kepada landasan hati juga ya Romo ya. Terus 8 ini Romo, 8 ini 8 Mahakusala bersandar pada landasan hati ya. Yang ini bersandar pada landasan hati. Yang ini bersandar kepada landasan hati. Tapi kalau kita lihat Romo, kan kalimatnya adalah 43 nih Romo ya. 43 yang kalimatnya apa? 43 yang 43 kesadaran yang selalu bersandar pada landasan hati. Ya, 43 yang selalu pada landasan hati itu kalau gitu 43 berarti kan kama wacara kan 54 nih Romo nih, ya. Kita tinggal potong saja Romo. Dari 54 ini yang tidak bersandar pada landasan hati
adalah yang mana gitu loh Romo ya. Kalimatnya begitu. Nah, kalau kita lihat Romo, nanti Romo lihat di buku halaman, kita punya halaman 60 ya Romo, di buku ini ya, halaman 60 sudah kita buat ya Romo. Di buku ini, ya sebentar, saya kerja. Di buku kita ini Romo nih, sorry nih. Kita kan pernah buku ini nih ya. Ini kita pernah buku ini Romo, tolong lihat di halaman 60 Romo ya. Kalau di halaman 60 itu kalimatnya begini Romo ya. Ya, ini kalau ditulis di situ agak kurang jelas, tapi Romo hitung aja ya, Romo yang hitung aja ya, Romo hitung, saya yang nulis, yang Romo jumlahin aja ya, saya yang apa namanya, saya yang bilangin ya, kenapa 43 ya, Romo hitung, Romo tolong hitung lagi ya. Dwi Pancawinyana Romo 10. Ini Romo kelihatan ya, kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan Romo? 10. Romo. Ya, kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan mau ya? Ya. 10 ya. Ya. Tambah 2 ini mau. Berapa jadinya? Tambah Nih, 2 ini nih. dosa 2. Dosa 2. Ya, berapa mau? 12. 12 ya. Tambah Manodatu mau. 1, 2, 3. Berapa jadinya? Manodatu 3, jadi 15. Tambah ini mau, 3 mau. Menginvestigasi. Santirana 3. Tambah berapa? Jadi berapa totalnya? Sama 3, 18. Tambah hasil pada cita Romo 1. Hasil pada 1. Ya. Terus tambah 8 resultan besar bersandar pada landasan hati. Resultan itu berarti Vipaka. Ini mau. Vipaka 8. Vipaka 8. Berapa totalnya mau? 18, 19, 27. Tambah 15 mau. 15 rupa wacara ya. Ya. 42. Tambah 1 mau. Oh, 1 yang maga. Sotapati maga Romo. Sotapati maga. Diulang boleh nggak diulang, atau perlu diulang atau nggak usah? 43 semuanya Romo. Ya, betul nggak 43? Benar. Ya, jadi paham ya 43 yang mana, kita ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, Dwi Pancawinyana 10. Dwi Pancawinyana 10. Dosa 2. Dosa 2. Manodatu 3. Manodatu 3. Santirana 3. Santirana 3. Asitupada 1. Ya, 8. Vipaka 8. 8. 15. Rupa wacara 15. Tambah 1 ini. Sotapati maga cita 1. Sudah paham Romo sampai situ? Iya, 43. 43 kesadaran ini selalu bersandar di Hadayawatu. Selalu bersandar di mana Romo? Hadayawatu. Di Hadayawatu. Oke, sekarang ada 42 yang kadang bersandar di Hadayawatu. Tulis ya Romo di sini sekarang ya. 42 yang kadang. Karena kalimatnya begitu. Kalimatnya di sini. 43 cita selalu bersandar pada landasan Hadayawatu. Udah ketemu tadi ya? Iya. Oke, sekarang yang berikutnya. Kadang-kadang. Yang kelima. 42 cita kesadaran ya, kadang-kadang bersandar pada Hadayawatu. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, loba 8, moha 2. Oh, udah ketemu tuh ya. Ya, Kadang tadi, tidak bersadar dengan Hadayawatu. ya, loba Kalian aja nggak apa-apa, 8. Romo. Kalian nggak apa-apa, biar teman-teman tahu ya Romo ya, nggak apa-apa ya. Yuk, 8 serakah nih. Loba. 1, 2, 3, 4, 8. 8. 2 moha. Moha 2. 1 ini. Mano 2 lawajana 1. Ya. 8 ini. 8 mengaku salah ya. Ya.
8 ini. 8 makiria. Ya. Terus Jana. Jana non materi kusala. kusala. Terus apa lagi? Nih. Yang kiria 4. 4 ini, 4 ini. Ya. Sama 7 ini. 7 ya. Maka 7. Coba dihitung totalnya yuk. 8. 8 tambah 2, 10. Tambah 2. 1. Tambah 1. 11. Tambah 8. 19. Tambah 8. 27. Tambah 4. 31. Tambah 4. 35. Tambah 7. 42. Betul ya? Iya. Betul ya teman-teman ya? Oke. Iya. 4 landasan yang berikutnya, kalimatnya terakhir. Yang terakhir, yang ke-6 ya. 4 kesadaran, 4 cita tidak bersandar pada landasan. Hadayawatu. Yang mana itu yang 4 yang tidak bersandar tadi? Arupa bumi. Arupa bumi yang mana? Kan arupa bumi kan ada wipa, ada kusala, ada resultan, ada kiriya. Yang mana? Arupa yang wipaka ya. Yang wipaka 4 ini. Wipaka. 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini Romo, 4 cita yang tidak bersandar pada hadayawatu. Agak pusing nggak? Gampang ya? Gampang ya teman-teman ya? Ya, 4 arupa, wipaka, cita. Sehingga Buddha mengatakan begini nih dalam bahasa terakhir tulisannya Acarya Anuruddha ya. Iti abhidhamma tak sanggahe. Kalimatnya begitu. Pakinaka sanggaha wibanggo. Pakinaka sanggaha wibanggo. Wibanggo. Nama tatio. Paricedo. Itu kalimat beliau. Demikianlah kata Arya Anuruddha. Demikianlah, selesailah sudah 3 bab di Abhidhamma Sanggaha yang disebut sebagai Pakinaka Sanggaha. Dan Pakinaka itu diterjemahkan oleh berbagai macam orang, kadang muncul di sini, kadang muncul di sana, tapi yang Mulia Asin Keminda menulisnya sebagai serba-serbi. So, dengan ini berakhirlah sudah seluruh rangkaian bab 3 hanya sampai 26, Romo. Kita libur 2 minggu, sampai tanggal 9 kita masuk ke bab 4 proses citawiti. Begitu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ada yang mau tanya? Terima kasih Romo Ruby atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan nih Romo. Ya. Ya, silakan kepada Romo Ramani yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya sudah mengerti semua nih Romo. Atau karena mau liburan, jadinya mau cepet-cepet udahan. Berarti mulai minggu depan sudah tidak lagi ya, Mo? Minggu depan kita libur dulu. Lebaran libur. Ya? Tanggal 9 Senin langsung masuk bab 4. Oke, siap, Mo. Ya. Siapkan kalau bab 4 siapkan kemampuan yang full supaya kita bisa berlalu. Karena itu
dari semua pelajaran bab 4 yang paling sulit. Kayak gitu. Citawiti ya Romo ya. Ya, Citawiti Romo. Yang paling susah nanti adalah Rupawiti juga. Bab 6 ya Romo itu ya. Bab 6 Rupawiti. Jadi pokoknya kalau Abhidhamma Sangga itu yang ganjil berarti gampang Romo. Bab 3 gampang kan? Bab 1 gampang ya? Bab 5 susah hafalnya Romo. Yang penting bab 1, bab 2-nya bisa mau. Jadi dirangkai-rangkai kayaknya gitu. Ya, kan dia kan mainnya main jigsaw puzzle. Jadi kalau bab 1, bab 2-nya kuat, kesononya pasti kuat. Makanya harus sering-sering diulang. Dan cara metode belajarnya nggak seperti yang maaf kata ya. Kalau hanya menggunakan ini, contohnya begini, terus nanti cita apa yang muncul, saya tidak begitu suka karena nanti kita jadi polisi buat orang lain. Yang penting adalah pemahaman kita tentang bulatan, metode bulatan warnanya, metode apa nama bahasa palinya, apa pengertiannya, karakteristik sebab terdekat, manifestasi, itu yang penting. Ya, sama kuatin sanggahap, kuatin misalnya ketika cita ini muncul, berapa cetasika yang muncul? Ketika cetasika ini muncul, berapa cita yang muncul? Metode sanggaha sama sampai yoganya juga harus dikuasai. Karena kenapa? Nanti kita pas masuk bab 8 tahu kan, di Patana ada kalimat tang sampai yutakananca damanang. Dan begitu ya, tang sampai yutakananca damanang itu kan adalah ketika cita ini muncul, dia muncul bersamaan. Nah, ketika muncul bersamaan, kalau kita tidak pernah tahu pengertian sampai yoga dan sanggahanya, susah. Sebenarnya bab 3 ini menjadi penghantar untuk supaya teman-teman kalau bab 3-nya ini baik, ya benar dan bisa dikuasai, kayaknya bab 4 mudah lah ya. Kebanyakan orang mungkin susah menghadapi bab 4 karena basic bab 3-nya nggak dapat ya. Nanti kita bicara bab 4 itu terkait dengan, saya kasih pemahaman dulu bahwa kesadaran itu muncul dari 5 pintu dan dari 1 pintu. Lalu dari situ kita tahu nanti karena kesadaran itu muncul, nanti objeknya apa. Kita harus tahu nanti kalau kita tahu objeknya apa, kita harus tahu juga jalan proses kesadaran seperti apa. Yang mungkin agak susah adalah ketika kita berbicara proses, karena kita membedah di bab 4 itu kita membedah proses pencapaian jana, proses pencapaian abinya, bahkan proses mencapai kesucian diajarkan. Karena ini Citawiti adalah pengalaman meditatifnya Sang Buddha ketika beliau mencapai kesucian. Jadi kalau kita sudah memahami bab 4 terhadap Citawiti ini, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui jalurnya kesucian itu seperti apa. Oh, dahsyat nggak? Enak ya kita belajar. Mantap sekali Romo. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, berarti langsung kita tutup saja ya Romo. Ya, terima kasih Dev sudah mau berbagi waktu ya. Selamat Hari Kartini, semoga habislah gelap terbitlah terang ya. Jangan dibalik ya. Ya, habis gelap bukan habislah gelap terbitlah terang, tapi biasanya orang pergi gelap pulang terang gitu ya. Waduh. Oke, baik. Terima kasih banyak Om Ruby. Ya, sama-sama. Terus belajar Dhamma supaya kita punya semangat untuk bisa mempertahankan Buddha Dhamma tetap lestari. Sadu. Oke, baik. Terima kasih Romo Ruby. Saya persilakan kepada Romo Effendi. Mari kita tutup dengan melimpahkan jasa pada semua makhluk yang kita membagi jasa pada semua makhluk tanpa kecuali. Mari kita baca sama-sama. Handamayang patidanang karomase punya sidani kata saya nanya ni kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka
Ye piya gunawanta cha mayang mata pita dayo ditame cha pyaditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te bumma catuyonika pance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patida name anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana etuna sabbe sata sadahontu awela sukha jiwino hema padanca papontu te sasa si jatang subhang sadu sadu sadu. Mari kita tutup dengan membacakan nama Kalapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Romo Ramani. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.